Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Bapak Ibu yang kami hormati, tim inovator dari Kabupaten Klungkung, saya ucapkan selamat datang di verifikasi lapangan oleh tim Verlab dari Kementerian Pan-RB terkait dengan inovasi yang Bapak ajukan. Nah, sebelum mulai paparan dan kunjungan lapangan secara virtual, kami akan mengenalkan tim panelis yang ada di Verlab ini. Ada 6 orang, ya, ada Prof. Kristiadi, Prof. Siti Juro, Prof. Eko Prasojo, Dr. Haris Turino, saya sendiri, Tulus Abadi, dan Pak Nur Jaman Mukhtar. Nah, waktu Bapak untuk Verlab ini, kita ada waktu 30 menit, Pak. Nah, 30 menit ini nanti dibagi 2, yang 10 menit Bapak nanti memaparkan kembali terkait dengan inovasi ini, dan juga ada berapa spot nanti yang bisa kita kunjungi, mungkin sekitar 4 spot. Nah, 10 menit itu dibagi untuk kita mengunjungi semua spot yang ada, sehingga kita nanti tergambarkan dengan baik apa yang kita kunjungi ini. Dan terakhir 20 menit nanti kita bisa diskusi pendalaman untuk kemudian ada klarifikasi terkait dengan apa yang disampaikan. Nah, langsung saja monggo pada tim Kabupaten Klungkung untuk menyampaikan waktu 10 menit dan nanti dilanjut diskusi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Tulus. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Gema Santi. Baik, yang saya hormati tim verifikasi lapangan dari Kementerian Pan-RB. Yang saya hormati di sini ada Ketua Tim Penggerak PKK dan UPD terkait. Saya di sini juga bersama petani dari APSI dan dari koperasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih waktunya. Saya akan paparkan secara singkat terkait dengan inovasi TOS ini. Yang jelas inovasi TOS ini merupakan salah satu inovasi unggulan kami dan sudah masuk top 40. Sehingga di dalam TOS ini terjadi inovasi dalam inovasi. Bahkan kalau kami hitung di sini ada 12 spot nanti yang kami tunjukkan dan ada 4 spot pokok yang akan kami tunjukkan terkait dengan TOS ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang jelas TOS ini merupakan bagian daripada upaya kami untuk menuntaskan masalah sampah di Kabupaten Klungkung. Di awal memang kami hanya mengolah sampah dalam 1 truk dan tempatnya cuma 1 are. Jadi setelah TOS ini mampu mengolah pelet, kemudian membuat pelet, kemudian dibakar menjadi gasifier, maka kami masuk top 40 dan semua perkembangan daripada TOS ini terus kami lakukan menggunakan dana DID yang kami dapatkan. Sehingga terjadilah seperti sekarang di mana TOS ini sekarang berdiri di atas tanah 1,9 hektar dan semua bangunan-bangunan ada hanggar, ada 3 yang cukup besar dan alat-alat pun semua sudah kami lengkapi walaupun tidak lengkap sekali. Nah, untuk lebih jelas Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya langsung memperlihatkan beberapa spot-spot yang ada karena saya kira paparan kami di TOS Center ini sudah kami sampaikan dan kami paparkan pada saat fase atau sesi sebelumnya, di mana kami sudah presentasikan secara penuh terkait dengan TOS ini. Nah, untuk itu izinkan bisa saya langsung ke spot Bapak ya. Ya, silakan langsung Pak. Ya, baik. Di sini ada 4 spot Bapak. Pertama, TOS Center atau di tempat saya berbicara ini. Di belakang saya ada Bokpiem dan lain sebagainya. Kemudian ada TOS spot kedua, ada TOS Center proses. Di sana ada 12 sub spot nanti. Kemudian tempat pemilihan sampah di rumah, itu spot ketiga. Dan spot keempat adalah taman kantor Bupati. Baiklah, saya akan mulai dulu. Karena ini kekuatan kami adalah kekuatan pemilihan dari rumah Bapak. Maka pemilihan dari rumah ini menjadi kunci semua kesuksesan daripada TOS Center ini. Nah, oleh sebab itu, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana proses pemilahan sampah dari rumah.
silakan yang di spot 3. Ya, Ibu Buana. Ya, silakan di spot 2, spot 3 ya, untuk menyampaikan bagaimana Ibu melakukan proses pemilahan selama ini ya, terkait dengan pemilahan sampah dari rumah. Silakan. Singkat saja ya. Selamat siang Bapak, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Putu Ana dari Pesangkawan, Kelurahan Semarepura Kace, yang sudah memilah sampah dari tahun 2017. Pemilahan dilakukan sesuai anjuran pemerintah Kabupaten Kelungkung, yaitu memilah sampah dari rumah atau dari sumbernya. Dan di desa kami juga diwajibkan untuk memilah sampah dari rumah, sehingga pemilahan biasa kami lakukan sehingga menjadi budaya masyarakat Semarepura Kace. Untuk pembuangannya Senin dan Jumat itu sampah plastik, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu itu sampah organik. Dan jadwalnya dari jam 6 sampai jam 7 pagi sampah ditaruh di depan rumah. Setelah kalau tidak dipilah, sampah tidak akan diambil oleh petugas kebersihan. Terima kasih. Baik, itu terima yang kasih, dapat Bu. kita. Oke, saya lanjut karena sudah dari rumah dipilah, sekarang sampah dibawa ke sini. Maka di tempat ini spot kedua ada subspot pertama yaitu jembatan timbang. Nah, bagaimana di tempat ini sampah yang masuk in outnya semua ditimbang. Silakan jembatan timbang. Jadi jembatan timbang ini wajib ya dilalui oleh mobil atau truk pengangkut sampah, tidak boleh dilewati sama sekali. Jembatan timbang. Ini masih di spot 1, Pak. Bupati. Halo. Ya, ini ya. Ya, spot 1 itu, Pak. Di spot 1 itu saya, Pak, spot 3 tempat pemilihan sampah tadi. Nah, ini jembatan timbang, Pak. Ini masih di spot 2. Jadi spot 2 itu ada 12 subspot. Pertama itu jembatan timbang. Nah, itu. Jadi jembatan timbang ini dibantu oleh Heli Mineral ya. Jadi kami rutin menimbang sampah yang masuk. Setelah itu sampah masuk ke dropping sampah. Silakan dropping sampah sudah ready di sana, sudah siap. Disampaikan bagaimana situasi sampah di sana. Pak Agus, silakan bagaimana situasi sampah di sana. Ini di truk ini sampah sudah terpisah atau belum, Pak? Kayaknya kok belum ya? Ada terpisah, udah ada beberapa karena pemilahan kami ini bungkusnya itu masih plastik, tetapi di dalamnya itu sudah 82%. Jadi kami katakan pemilahan belum 100%, baru 82%. Oke. Jadi kebetulan hari ini adalah sampah organik, tapi masih ada beberapa masyarakat yang belum memilah sepenuhnya. Inilah tugas kami, ya, sehingga itu pembungkusnya, Pak, itu pembungkusnya. Ya. Jadi belum bisa memilah 100%, makanya kami katakan 82% baru terpilah. Ya, lanjut. Silakan dropping sampah, kemudian pemilahan dengan conveyor. Jadi pemilahan ini dengan conveyor langsung masuk mesin pencacah, Pak. Jadi sehingga pupuk atau sampah organik yang masuk itu langsung dicacah dengan skala yang atau ukuran yang lebih kecil. Dan sampah plastik yang masih ada itu nantinya akan dikelola khusus oleh koperasi. Silakan pemilah conveyor. Ya sudah ya. Nah itu conveyor sedang bekerja. Ini dibantu oleh Mineral juga. Kemudian ada satu lagi conveyor yang langsung masuk ke mesin pencacah, Bapak. Nah kemudian setelah dicacah maka masuk ke sel Osaki. Sel Osaki, silakan. Ya ini. Jadi sel Osaki ini merupakan metode yang kami dapatkan dari Osaki Jepang. Kebetulan kemarin semua tim Jepang itu datang, Pak, untuk menengok karena kami satu-satunya di Bali yang komitmen menerapkan metode Osaki ini. Nah ini umurnya cuma 3 bulan. Di dalam sel ini kemudian siap dipanen, kemudian dicacah, diayak dan dikemas. Ya silakan ke ayak sampah, kompos. Ya ini panen kompos, Bapak. Ya alat-alatnya di sana ada 3 ayak ya, 3 ayak. Itu kompos-kompos yang sudah siap dikirim karena komposnya tiap hari diminta dari petani, dari kantor, maka tidak terlalu banyak ya. Coba diperlihatkan kompos yang sudah di packaging di sana. Semuanya. Itu mesin-mesin ayaknya sedang bekerja, Pak.
Ya. Kemudian sampah anorganik. Jadi sampah anorganik di sini dikelola oleh koperasi secara khusus, Pak. Karena kami yakini pemerintah daerah tidak bisa berbisnis. Makanya kami buat koperasi, namanya Koperasi Gemandadi Lestari, dan itulah yang mengelola. Kami memperkerjakan sekitar 7 orang tenaga. Kalau tukang pilahnya tadi 70, Pak. 70 tenaga itu rata-rata dari kakak miskin. Kalau koperasi ini 7 orang tenaga, semuanya digaji dari penjualan sampah plastik. Oke. Tapi saat sekarang ada sekitar 28.000, Pak, dari Januari sampai Juni, 28.000 ton, ya itu sampah plastik yang terkumpul. Bayangkan kalau itu tidak dikelola dengan baik, maka mereka sampah ini akan masuk ke lingkungan. Nah, kemudian bokpiam, Pak, pembuatan peletisasi, ya di belakang saya ada 114 bokpiam, Pak. Di mana bokpiam ini kami gunakan untuk mengolah sampah organik yang nantinya siap untuk dijadikan pelet. Sebelumnya ditambahkan dengan bioaktivator yang juga kami buat di sini. Nah, setelah di bokpiam 15 hari, maka sampah ini dicacah, kemudian dibuat pelet. Nah, coba sekarang pelet sampahnya, ya. Coba digenggam peletnya diperlihatkan di kamera, ya. Itu pelet, Pak. Pelet diangin-anginkan sedikit, nanti sudah siap untuk digunakan sebagai bahan bakar gasifier. Yeah. Nah, sekarang masuk ke gasifier. Jadi gasifier ini digunakan untuk membakar pelet, tetapi karena gasifier kecil, kita mendapatkan hibah dari STT PLN, itu baru menggerakkan 1 mesin, Pak. Ya, silakan gasifier. Nah, ini masih gerak, Pak. Nah, ini gasifier. Gasifier ini dihubungkan dengan PLN, dengan genset, Pak. Kemudian ini terjadi efisiensi sekitar 80% bahan bakar karena kita menggunakan bahan bakar utamanya adalah pelet. Jadi perlihatkan lebih jelas gasifiernya ya. Gasifiernya, ya, ini gasifier, Pak. Tidak menimbulkan asap sama sekali karena ada semacam cerobong, dia masuk langsung ke bawah ke air. Nah, kemudian saya masuk ke gini dulu, Pak, ke manfaat. Jadi manfaat ini banyak sekali yang kita bantu pupuk kompos, terutama di kantor, petani, kebun PKK, dan pembibitan termasuk demplot dengan perguruan tinggi. Nah, sekarang saya mengajak Bapak Ibu dulu lancong ke kantor Bupati. Ke kantor Bupati untuk melihat bagaimana taman-taman di sana dibuat tanpa menggunakan biaya. Silakan dari kantor Bupati Kelungkung dan lingkungan kantor semua dan jalan-jalan semua bersih, Pak, dengan pupuk yang kita buat sendiri dan bibit kita buat sendiri. Silakan Pak Kabak Umum. Terima kasih. Jadi kami dari kantor Bupati dapat kami sampaikan, jadi terkait dengan penataan taman di kantor Bupati, kemudian juga di rumah jabatan, bahwa segala kebutuhan untuk bibit tanaman, kemudian pupuk, jadi kami disuplai dari TOS. Jadi seluruh tanaman dan bibit tanaman dan pupuk seluruhnya berasal dari TOS. Sehingga dapat mengefisiensi hampir 90% dari anggaran untuk biaya pembibitan dan biaya pemeliharaan tanaman di kantor Bupati dan rumah jabatan. Mungkin itu dapat kami sampaikan, Pak. Baik. Saya lanjut sekarang masuk ke kebun PKK. Di sini ada ketua tim penggerak PKK dulu. Kebun PKK dulu, silakan. Di mana yang siap ini dulu? Kebun PKK. Jadi ini ibu-ibu PKK, bapak ibu PKK, jadi setiap 2 hari membuat bibit di sini. Silakan bibitnya dulu diperlihatkan, di mana bibit ini didistribusikan ke semua desa. Semua desa, sehingga sekarang desa-desa dengan dana alokasi desa yang sekarang diwajibkan untuk digunakan sebagai ketahanan pangan 20%, maka desa-desa tinggal mengambil saja bibit di sini dan mereka tidak bayar. Dan bibit inilah yang secara rutin dibuat dan beberapa demplot-demplot tanaman seperti bawang, jagung, ketela pohon itu dibuat di sini. Nah, sehingga dari tempat ini lumayan bisa membantu untuk menekan inflasi walaupun
masih relatif kecil. Tapi strategi ini kalau dibuat dengan hatinya PKK, dengan membuat ketahanan pangan di masing-masing desa, maka saya mempunyai keyakinan ketahanan inflasi itu bisa ditekan dengan baik. Baik. Ya. Nah, kebetulan ketua tim penggerak PKK ada di samping saya yang selalu setiap 2 hari itu memimpin dan ikut bergotong royong di tempat itu. Oke, kita lanjut ke kebun bibit. Nah, ini kebun bibit. Kebun bibit ini merupakan banyak sekali bibit-bibit yang dibuat di sini yang kita distribusikan langsung ke kantor, ke sekolah, kemudian ke lapangan, kemudian ke masyarakat umum juga di Banjar-Banjar. Sehingga di Kabupaten Kelungkung tempatnya indah, termasuk di tempat ini juga kebun-kebunnya semua tidak kita beli. Ya, jadi mereka sedang menyiapkan bibit-bibit di sana. Itu siapapun bisa di Kabupaten Kelungkung ini minta bibit, yang penting diperuntukkan untuk kepentingan umum. Nah, jadi bibitnya tidak mahal-mahal amat dan pupuknya juga semua bersumber dari sana. Nah, kemudian demplot bawang. Demplot bawang dulu. Yang terakhir baru kita melihat padi. Demplot bawang. Nah, di sini juga kami bekerja sama dengan perguruan tinggi Universitas Warmadewa, pasca sarjana. Jadi mereka secara rutin, Pak, melakukan penelitian di tempat ini. Dan tentunya penelitian yang terbaru adalah mereka menggunakan pupuk cair yang dibuat di sini. Jadi pupuk cair yang menggunakan cairan lindi. Dan ini sedang diteliti oleh UNUD untuk kandungannya nanti sehingga apakah pupuk ini layak untuk dipakai atau dengan tambahan-tambahan zat tertentu. Yang jelas, demplot bawang ini seperti ini. Ini demplot bawang ini yang dibuat oleh Universitas Warmadewa dan bawangnya sudah mungkin minggu depan sudah siap dipanen. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan menggunakan pupuk kimia, tetapi kegemburan tanahnya yang cukup bagus. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, subsport dari padi. Nah, padi ini sudah berulang kali Bapak kita uji coba. Nanti silakan Bapak tanya ke petaninya bagaimana hasilnya kalau memang dibutuhkan. Yang jelas di sini di tempat TOS Center ini, di lingkungan ini ada 60 hektar Pak sawah yang sebenarnya mereka sudah siap untuk menerima pupuk organik atau pupuk kompos untuk menuju proses atau berproses untuk menuju pertanian organik. Tapi justru kita yang kewalahan di sini. Kewalahan karena memang kebutuhan pupuk kompos itu tinggi sekali. Nah, oleh sebab itu kami kebut sekarang untuk membuat pupuk kompos ini sehingga nantinya minimal 30 hektar dari semua sawah yang ada di sini kami bisa kembangkan menjadi pertanian organik. Yang jelas mereka petani itu sudah semuanya mendukung dan minta pupuk ini, cuman kami aja tidak secara penuh bisa memenuhinya. Oke. Ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi bahwa tempat inilah kami sedang persiapkan Pak untuk menjadi tempat edukasi. Perencanaannya sudah ada. Jadi kalau Bapak suatu saat melihat tempat ini, maka tempat ini akan berubah menjadi tempat edukasi atau rekreasi. Karena memang pada sore hari sering ada tempat zumba di sini, ada tempat yoga dan tempat-tempat yang indah lainnya. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Yang saya sampaikan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bupati, luar biasa. Kita jadi terkesima nih melihat kunjungan lapangan dari berbagai spot yang telah ditampilkan. Nah, masih ada waktu sekitar 13 menit untuk tim panel untuk mendalami terkait dengan ini. Silakan yang pertama Prof. Eko Prasojo, karena Prof. Eko ini sedang di Bali dan mau terbang ke Jakarta. Silakan Prof. Eko. Ya, belum terdengar Prof. Eko. Tidak ada suaranya. Ya, belum terdengar. Ya, dikit. Oke. Sudah. Ya, dikit. Udah oke. Jalan, Pak Eko. Prof. Eko. Iya. Kurang terdengar tapi. Apakah didengar? Yang lain dengar nggak? Tidak terdengar, Prof. Eko. Tidak terdengar, Prof. Mungkin dilepas maskernya.
Mungkin ini penyambung headsetnya Pak yang ke Ya, laptop. sama Ya, nggak kedengeran. Pasang lagi maskernya, Prof. Lanjut dulu kalau gitu Pak Nur atau Pak Haris, Pak silakan. Haris yang ngomong gunung. Ya. Terima kasih. Ini inovasinya luar biasa ya, karena sangat terintegrasi ya, dari hulu sampai ke hilir. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, ini kan tadi banyak sumbangan dari Le Mineral dan seterusnya. Total investasi dari sistem ini itu berapa? Ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita boleh monetisasi ya, ini kira-kira berapa besar sih dampak keuangannya bagi warga desa yang bisa dihitung. Ya, nggak usah dihitung dampak kerusakan lingkungan dan segala macam yang tidak terjadi hanya gara-gara ini, tapi kira-kira dampak yang real saja seperti apa. Terima kasih. Baik, Silakan, Bapak. Pak Bupati. Saya langsung saja Pak ya. Ya, monggo. Ya, baik. Jadi terkait dengan investasi, yang jelas pertama tanah kami dapatkan dari provinsi Bapak, dari dukungan Bapak Gubernur Bali. Kemudian DID 4,5 miliar yang kami dapat kemarin, kami total Pak gunakan untuk ini, kami tambah sedikit dengan APBD. Jadi total investasi di sini cuma 7 miliar Bapak. Setelah kami tambahkan dengan alat-alat yang dibantu dari Le Mineral, dari perbankan. Jadi kami kemarin berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan penghasil sampah Pak. Jadi mereka rata-rata ikut berkontribusi. Cuma alat-alat di sini, terutama alat cacah, itu hampir kami tidak ada beli Pak. Ya. Nah kemudian dampak ke desa Pak. Yang jelas sekarang desa-desa tidak mengeluarkan anggaran lagi untuk bikin tanaman. Kan yang jelas ketahanan pangan yang merupakan kewajiban atau keharusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, di mana 20% dari ADD-nya itu harus ketahanan pangan, kami support dari tempat ini. Sehingga mereka anggarannya mungkin tidak banyak, tetapi tanaman, kemudian pupuk, itu mereka tidak perlu lagi tidak lagi membeli. Nah kemudian kalau semua kita, beli. ya tidak Satu Pak. beli, ke spot 2 beli. Tadi yang warga. Mohon bisa komunikasi langsung dengan warga di spot 2 beli. Oh iya, spot 3 ya, Memilah spot 3. Ya, spot 3 pemilahan, yang memilah oke. sampah dari awal. Silakan spot 3 Bu Ana. Iya. Ya silakan Bu Bapak. Ana, apa sih manfaat yang Ibu rasakan ya secara pribadi ya? Kan lebih repot ya, kira-kira harus milah dan segala macam. Tapi kira-kira manfaat apa yang Ibu rasakan? Terima kasih Pak. Manfaat yang kita rasakan dari memilah sampah yaitu 1, lingkungan menjadi bersih, 2, terciptanya kesadaran kita untuk memilah sampah. Itu aja Pak. Tadi Ibu mengatakan bahwa kalau tidak dipilah maka tidak diambil oleh dinas kebersihan ya? Iya Pak. Ya, Oke, kalau berarti sampah tidak dipilah, tidak diangkut oleh petugas kebersihannya Pak. Sudah berapa lama Bu jalani ini Bu? Dari 2017 Pak. Dari 2017, sekarang seluruh warga desa Ibu tertib ya untuk urusan ini ya? Iya Pak. Iya Pak. Sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Tulus. Pak Nur, monggo Pak Nur. Ya. Aduh Pak Bupati, ya ini terintegrasi bagus banget nih Pak Bupati. Nah, kan saya pernah pesan modul ya Pak ya. Jadi ini kan modul terintegrasi. Jadi Pak Bupati ini kan udah periode kedua ya kan. Nah setelah itu jadi konsultan sampah Indonesia kan gitu bisa. Ini menarik sekali Pak. Nah kan sebenarnya kan ini dengan adanya organik seperti ini, ujungnya kan pupuk organik. Nah pertanyaan pertama, kira-kira skala ekonomi dari sisi usahanya itu kelayakannya itu seperti apa? Maksud saya kita lupakan dulu tentang betul bahwa ini menghilangkan sampah gitu kan. Soalnya buat kita menghilangkan sampah aja udah positif. Nah, tetapi ketika kita tarik bahwa kita mau angkat ini menjadi sebuah skala bisnis, nah kira-kira seperti apa tuh berdasarkan modul yang Bapak buat itu bahwa ini menarik buat investasi nih.
Pak Bupati, Iya. itu pertanyaan pertama, Pak. Itu saja, Pak. Enggak, itu dulu. Itu dulu. Saya jawab itu dulu ya. Baik, Pak. Ya. Jadi di tempat ini kemarin terkait dengan RDF, Pak, ada perusahaan sudah mau berinvestasi terkait dengan pengolahan pelet, yang mana residu-residu yang ada di sini mau diambil untuk pelet, Pak. Itu sudah mau berinvestasi, tapi saya masih lihat jangan sampai pembakaran RDF ini justru menghasilkan gas CO yang tinggi, karena di sana ada plastik, nanti ada asap kan. Nah, oleh sebab itu saya justru cenderung lebih fokus kepada pemilahannya, karena pemilahan ini kalau plastiknya sudah diambil oleh APSI bekerja sama dengan koperasi, terus kalau komposnya sudah diberikan kepada petani. Yang jelas mungkin Pak Kadis Pertanian bisa menyampaikan terkait dengan bagaimana manfaat yang dirasakan oleh petani ketika mereka menggunakan pupuk ini. Ya, silakan Pak Kadis. Oh, sudah. Baik, terima kasih Pak Bupati. Kami dari Dinas Pertanian sebagai sektor yang memanfaatkan hasil dari salah satu hasil dari TOS ini tentu sangat menyambut baik apa yang kemudian bisa diberikan kepada petani-petani kami. Karena memang ini sangat tersambut oleh keinginan kami di pertanian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam aspek organik. Jadi seperti kita ketahui bahwa sekarang mungkin petani masih sangat tergantung dengan pupuk bersubsidi yang notabene masih bersifat kimia. Jadi dengan adanya sumbangan pupuk organik yang cukup kemudian bisa merubah sikap mental petani kami, tentu ini sesuatu yang luar biasa untuk petani-petani kami di lapangan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Pak Kepala Dinas sekalian. Ya. Harga beras organik dengan harga beras biasa kan beda, Pak ya? Iya, memang berbeda, Pak. Betul. Nah, Ya. kira-kira kalau nanti sudah nih sawah-sawah di Kelungkung ini sudah dipupuki dengan pupuk organik, Iya, Bapak. kira-kira berapa peningkatan pendapatan petani itu dengan harga beras organik yang lebih tinggi itu? Pada akhirnya kita mungkin berpikir ke sana, Pak. Tapi kami tentu untuk tahap awal bagaimana merubah sikap mental petani kita untuk beralih ke aktivitas organik, ini yang sangat luar biasa yang kami rasakan dari adanya pupuk gratis dari TOS ini. Dan saya kira mungkin kalau melihat secara teknis pengertian organik tentu perlu tahapan yang cukup waktu, dan paling tidak di tahap-tahap awal ini bagaimana menanamkan persepsi kepada petani-petani kami bahwa pertanian organik itu seharusnya sudah menjadi sesuatu yang harus dilakukan, itu yang kami rasakan manfaatnya yang luar biasa. Sehingga kami di Kelungkung ini masih belum melabel kegiatan kami di sektor pertanian dengan organik, tapi dengan konsep pertanian ramah lingkungan. Karena konsep ini sangat penting, dan juga untuk menuju ke konsep organik yang sebenarnya tentu ada hal-hal yang perlu kita perlukan dan tentu juga waktu. Pak Kadis, maaf. Saya tidak sependapat, Pak Kadis. Jadi begini Pak Kadis, logikanya harusnya dibalik Pak Kadis. Coba Pak Kadis ke Rans Market, Pak Kadis. Baik. Ke Rans Market, kalau Pak Kadis ke Rans Market, tomat organik dengan tomat anorganik itu harganya jauh, Pak. Okay. Gitu. Jadi maksud saya penyuluhannya itu dipakai logika harga, Pak. Kalau perlu ajak petani itu ke Rans Market, Pak. Gitu. Iya. Jadi diajak ke Rans Market, di mana di situ sayuran-sayuran organik harganya jauh beda, Pak. Bisa dua kali lipat, 3 kali lipat tuh harganya tuh. Jadi ini nanti Pak Kadis kira-kira mungkin para petani beras, petani itu diajaklah ke Rans Market, dijelaskan ini loh yang organik, harganya sekian, ini yang biasa, harganya cuma sekian gitu. Dan jadi dengan logika itu saya kira penyuluhan menjadi selesai, Pak, gitu. Gimana? Ya. Makasih Pak Nur. Jadi terkait dengan pertanian organik ini, memang kalau kita lihat, saya kebetulan dulu sering mengelola supermarket ya, kerja di koperasi. Jadi yang namanya organik itu mahal-mahal sekali Pak Nur. Betul. Cuman ada yang perlu kita sampaikan, kita kan ingin ke depan ini beras organik tidak terlalu tinggi.
Makanya ketika kita support dengan pupuk gratis, kita berharap perbedaan antara beras organik dan yang tidak organik itu jangan terlalu tinggi sehingga masyarakat biasa juga bisa menikmati beras ini. Tetapi masyarakat kami sudah menyadari bahwa beras organik ini harganya memang beda. Termasuk istri saya setiap hari panen tomat, panen jagung, semua organik. Jadi itu harganya sangat beda sekali. Ya, jadi kebetulan PKK itu sering setiap hari bikin panen jagung, panen bawang, Pak. Itu harganya memang kualitasnya beda, tapi karena harga di PKK itu kan belum dijual secara penuh ke lapangan, Pak. Ya, gini Pak Bupati, itu boleh saja Pak Bupati membuat harga sendiri untuk kelungkung. Tetapi kalau dibawa ke Jakarta, dibawa ke Jawa Timur, itu harga itu menjadi, maksud saya kita berbicara tentang skala ekonomi, Pak. Ya, jadi sehingga kita tingkatkan kelas dari kita tingkatkan kelas inovasi ini dari skala kegiatan yang sifatnya sosial gitu, sosial menghasilkan uang, kebersamaan dan lain-lain, menjadi modul yang Pak Bupati buat menjadi ini investasi yang menarik. Bolehlah kalau di Kelungkung ini sebagai kegiatan yang inovasi Pak Bupati gitu, ketika dalam bentuk modul, ini modulnya bisa menarik investasi orang dengan margin katakanlah 20% nih, gitu kan, gitu kira-kira Pak Bupati. Siap, Pak Nur, siap. Saya akan segera bikin modul nih untuk bisnis nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Nur, Pak Bupati. Satu sedikit ini, kalau sampah non organik dipakai untuk apa ya Pak Bupati? Yang plastik dan lain-lain. Kita kerjasama dengan APSI, Bapak. APSI juga ada di sini, Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia. Jadi mereka lah yang mendaur ulang kembali. Jadi koperasi tugasnya mengumpulkan, membersihkan, dipres, kemudian dijual. Jadi koperasi tidak mendaur ulang, tapi yang mendaur ulang adalah APSI sendiri, dibawa ke tempatnya, tempat pengolahan atau pabrik-pabrik yang sudah ada. Untuk ember atau apa gitu ya? Ya, betul. Betul. Oke. Baik, terima kasih Pak Bupati dan tim. Luar biasa, kita hari ini sudah banyak mendapatkan data, fakta terkait dengan verlap inovasi TOS, dan nanti akan kami simpulkan apakah TOS ini nanti masuk dalam 45 atau yang lainnya, tapi ini luar biasa dan sangat realistik dan profitable. Sampah menjadi berkah dan nilai ekonomi tinggi. Demikian, terima kasih Pak Bupati dan seluruh jajaran atas waktu dan paparannya. Dan oleh karena itu, karena waktu sudah habis, maka kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Pak. Salam sehat semuanya. Matur nuwun, semua.